Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa Ponorogo yang tenang, malam menyelimuti rumah-rumah kayu dan lapangan latihan reog. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun hutan yang lembab. Di tengah hening, terdengar bisikan legenda lama. Roh tua yang menunggu penari yang layak. Jin Kodam. Malam itu, Handoko, pemuda penari berbakat, akan memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan yang menguji keberanian, kesadaran dan keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan di Ponorogo, tradisi reog sudah menjadi nadi kehidupan masyarakat. Dari generasi ke generasi, topeng barong, jatil dan singa Ponorogo bukan sekadar hiburan, melainkan lambang keberanian, ketangkasan dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Desa itu terkenal dengan kelompok reog yang mampu menampilkan pertunjukan menakjubkan, namun tidak semua orang tahu bahwa di balik gemerlap pentas, dewa legenda yang tetap hidup dalam bisikan-bisikan malam. Tokoh utama cerita ini adalah seorang pemuda bernama Handoko yang baru berusia 18 tahun. Sejak kecil, Handoko telah tumbuh di tengah alunan kendang, gong, dan gemuruh drum yang menghantarkan setiap gerakan penari reog. Ia adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama kakeknya, seorang sesepuh reog yang terkenal disiplin dan sakti dalam ilmu tradisi. Handoko menunjukkan bakat luar biasa sejak awal, mampu meniru gerakan penari senior dengan presisi sempurna, bahkan menanggung topeng singa barong yang berat dengan keseimbangan yang mengejutkan semua orang. Pada suatu malam, saat Handoko berlatih sendirian di lapangan terbuka desa, angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur dari hutan sekitar. Ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Udara terasa pekat dan sunyi, seolah-olah setiap bunyi langkahnya menggema lebih panjang dari biasanya. Saat Handoko menirukan gerakan tarian singa, matanya tertuju pada bayangan yang bergerak di tepi lapangan. Sesuatu atau seseorang berdiri di sana, tapi begitu cepat menghilang di balik pepohonan. Kakeknya sering bercerita tentang Jin Kodam, entitas kuat yang hidup di tempat-tempat sakral Ponorogo. Jin Kodam bukan roh biasa. Ia dikatakan memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk merasuk manusia. Tidak semua orang dipilih, dan tidak semua orang bisa mengendalikan pengaruhnya. Legenda itu selalu disampaikan sebagai peringatan. Mereka yang terlalu sombong atau terlalu ingin menguasai seni reog mungkin akan dijadikan alat oleh Jin Kodam. Handoko merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya malam itu. Tubuhnya terasa ringan, hampir melayang, dan setiap gerakan yang biasanya memerlukan tenaga ekstra kini terasa alami, seperti ada energi lain yang membimbingnya. Dia mencoba menenangkan diri, menganggap ini hanya rasa semangat atau imajinasi. Namun saat ia menatap topeng singa yang terletak di sudut lapangan, bulu-bulu pada mahkota dan rumbai-rumbai terasa bergetar, seakan menunggu sentuhan Handoko. Keesokan harinya, di tengah latihan rutin, teman-teman sekelompok reog mulai memperhatikan perubahan pada Handoko. Gerakannya semakin cepat dan lincah, hampir mustahil dilakukan oleh tubuh manusia biasa. Mereka kagum, tapi juga merasa ada aura lain yang menyelubungi pemuda itu. Kakeknya memperhatikan dari jauh. Wajahnya tampak tegang namun terselip senyum tipis. Dia tahu, Handoko mungkin telah menjadi sasaran Jin Kodam. Desa itu sendiri hidup berdampingan dengan dunia gaib. Setiap pohon tua, setiap aliran sungai, bahkan setiap batu besar dianggap memiliki roh yang menjaga keseimbangan alam. Topeng barong, jathil, dan seluruh pertunjukan reog bukan sekadar hiburan, tetapi medium yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan roh halus. Dalam setiap tarian, ada doa, ada pesan, dan kadang ada roh yang memilih untuk ikut menari, memberi kekuatan atau memberi peringatan. Handoko mulai merasakan mimpi-mimpi aneh. Dalam tidur, ia melihat sosok besar berjubah gelap, dengan mata menyala merah, berdiri di tengah hutan Ponorogo. Sosok itu menatap Handoko tanpa berkedip, kemudian menghilang secepat kilat, meninggalkan rasa dingin yang menembus tulang. Saat bangun, tubuhnya bergetar, namun di tangan dan kakinya muncul kemampuan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ketangkasan luar biasa, keseimbangan sempurna, dan kekuatan yang bisa menahan topeng singa barong yang biasanya hanya bisa ditanggung oleh orang berlatih puluhan tahun. Kakeknya kemudian mengajarkan Handoko untuk menghormati kekuatan itu
bukan menggunakannya untuk kesombongan. Dewi menjelaskan bahwa keberadaan Jin Kodam adalah ujian, bukan hadiah. Manusia yang tidak bisa menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh bisa kehilangan dirinya atau menjadi alat bagi kekuatan yang tak terduga. Setiap pertunjukan Reo, setiap tarian yang dilakukan, kini bukan sekadar latihan atau pertunjukan, tetapi juga latihan spiritual, ujian kesadaran, dan perjalanan untuk memahami batas diri. Malam demi malam, Handoko berlatih dengan kesadaran baru. Jody belajar mengatur napas, mengendalikan gerakan, dan memahami energi yang mengalir dalam tubuhnya. Setiap sentuhan topeng, setiap langkah kaki, dan setiap ayunan rumbai barong kini menjadi sakral. Desa mulai memperhatikan perubahan pada Handoko. Tidak hanya bakatnya yang menonjol, tetapi ada ketenangan dan kewibawaan baru yang muncul dari pemuda itu. Orang-orang mulai berbicara, sebagian kagum, sebagian cemas. Ada yang menyebut Handoko telah menjadi sasaran Jin Kodam, roh yang selama ini hidup dalam legenda dan hanya muncul pada manusia terpilih. Bab pertama ini menutup dengan Handoko berdiri di lapangan, menatap langit malam yang gelap dan bertabur bintang. Angin membawa suara alam, gemerisik daun dan bisikan halus yang hanya bisa didengar hati yang peka. Handoko tahu, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Reog Ponorogo bukan sekadar tarian. Ini adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Dan ia kini menjadi bagian dari legenda yang hidup sejak berabad-abad. Malam itu, udara di desa Ponorogo terasa lebih tebal dari biasanya. Handoko duduk di pojok pendapa latihan Reog, menenangkan pikirannya setelah latihan panjang. Tubuhnya masih merasakan sisa energi yang muncul dari topeng singa barong semalam. Hanya saja, kali ini ada rasa asing yang menyelinap di balik tulang dan ototnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Ketika ia menutup mata sejenak, suara halus terdengar di telinganya, seperti bisikan angin yang membawa pesan dari hutan. "Handoko, kamu siap?" Suara itu menembus kesadaran, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Tubuhnya otomatis menegang, namun rasa takutnya bukan takut biasa. Ada campuran penasaran, kekaguman, dan keheranan yang tak bisa ia kendalikan. Handoko berdiri perlahan, mengikuti suara itu. Kakinya menapaki tanah basah, daun kering berderak di bawah langkahnya. Namun tidak ada satupun manusia di sekitar. Hanya hutan gelap yang tampak lebih hidup dari biasanya. Di tengah pepohonan, ada cahaya redup yang tampak seperti nyala lilin, menari di antara batang pohon. Dia mendekat, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Di situ, berdiri sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita kakeknya, Jin Kodam. Sosok itu tinggi, berjubah gelap, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Tubuhnya tampak padat namun tidak sepenuhnya nyata. Geisi kan berada di antara dunia roh dan manusia. Handoko menelan ludah, menyadari bahwa legenda yang selama ini terdengar hanyalah bayangan dari kebenaran yang sesungguhnya. "Handoko," suara Jin Kodam bergema dalam kepala pemuda itu, "bukan melalui telinga. Aku memilihmu bukan karena keberanianmu, tapi karena jiwa yang terbuka pada energi yang tak semua manusia bisa terima." Handoko terpaku, ingin bertanya, namun kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tetapi karena rasa luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan tarikan energi di dalam tubuhnya, seperti aliran listrik halus yang mengalir melalui urat syarafnya, memberi kekuatan sekaligus menuntut kepatuhan. "Apakah ini nyata?" pikir Handoko. Suara itu kembali terdengar, lembut namun menuntut. "Setiap gerakanmu, setiap tarianmu akan menjadi pintu antara dunia kita. Aku ingin menguji kesetiaanmu, kemampuanmu, dan kesadaranmu. Jika kamu bisa menyeimbangkan dirimu, aku akan memberimu kekuatan yang jarang dimiliki manusia. Jika tidak, tubuhmu akan menjadi alatku." Rasa dingin menyelimuti tubuh Handoko. Namun ada juga rasa hangat yang aneh. Ia merasakan ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan sosok Jin Kodam. Tanpa sadar, tangannya bergerak, menirukan gerakan topeng singa barong. Padahal ia tidak menyadari dirinya sudah menari. Tubuhnya bergerak lebih luwes daripada biasanya, dengan kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak tahu berasal dari mana. Sejak malam itu, Handoko mulai merasakan perubahan. Di setiap latihan, tubuhnya seakan diisi energi yang bukan miliknya.
Joya bisa menahan topeng berat lebih lama, melompat lebih tinggi, dan bergerak dengan kecepatan yang membuat penari senior terkesima. Namun ada efek sampingnya. Kadang pikirannya terasa kabur, kenangan tentang latihan dan percakapan dengan kakeknya seakan tertukar dengan bisikan Jin Kodam. Kakeknya mulai curiga. Ia merasakan aura yang tidak biasa saat Handoko berlatih. "Hati-hati, nak," kata kakeknya suatu sore, menepuk pundak Handoko dengan lembut. "Ada kekuatan yang ikut bersamamu. Jangan biarkan ia menguasai dirimu. Ingat, Jin Kodam bukan sahabat yang bisa diperlakukan seperti manusia biasa. Ia roh yang menusuk jiwa dan disiplin. Jika kau lalai, kau bukan pemilik tubuhmu lagi." Handoko mengangguk, tapi rasa ingin tahu dan energi yang mengalir di tubuhnya membuatnya sulit menolak. Setiap malam, ia bermimpi kembali melihat sosok berjubah gelap itu, menatapnya dengan mata merah yang seakan menembus jiwanya. Kadang sosok itu mengajarkan gerakan, kadang memberi bisikan yang hanya bisa dimengerti saat ia menari. Pertemuan dengan Jin Kodam bukan sekadar pengalaman spiritual. Tuisa adalah awal dari perjalanan baru, yang menuntut keseimbangan sempurna antara manusia dan roh. Handoko mulai sadar bahwa kekuatan yang ia dapatkan tidak bisa digunakan untuk kesombongan. Geriwik harus belajar mengendalikan tubuhnya, menenangkan pikirannya, dan menghormati roh yang telah memilihnya. Namun, di dalam hatinya, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ia benar-benar bisa berdamai dengan Jin Kodam? Atau tubuh dan jiwanya akan menjadi alat kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa ia kendalikan? Malam itu Handoko duduk di tepi lapangan latihan, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Angin berhembus membawa aroma hutan dan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbuka. Itu, hidupnya sudah akan pernah sama lagi. Jin Kodam telah hadir, dan perjalanannya sebagai penari reog Ponorogo kini berlapis misteri dan kekuatan yang belum pernah ia bayangkan. Seiring waktu berjalan, perubahan pada Handoko semakin terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Awalnya hanya gerakan yang lebih lincah dan tenaga yang luar biasa saat latihan reog. Namun, perlahan sifat dan perilakunya mulai berubah. Kadang, matanya tampak menatap kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Suaranya yang biasanya ramah dan hangat kini kadang terdengar datar, hampir seperti suara orang lain yang meminjam tubuhnya. Di tengah latihan sore, saat para penari lain sedang berlatih gerakan Jathil, Handoko tiba-tiba berhenti. Tangannya menempel di tanah, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. Para penari lain berhenti, bingung dan khawatir. Kakeknya, yang menyaksikan dari jauh, segera menghampiri. "Handoko, tenanglah, nak," katanya lembut tapi tegas sambil menepuk pundak cucunya. Namun Handoko tidak merespon dengan cara biasa. Matanya menatap lurus ke depan, menembus dinding waktu dan ruang seakan melihat sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh roh. Fenomena ini menjadi lebih sering terjadi, kadang saat mengenakan topeng singa barong. Tubuh Handoko bergerak dengan sendirinya, menirukan gerakan yang tidak pernah diajarkan. Dia menari di udara, menekuk badan dan melompat dengan keseimbangan yang mustahil. Penonton yang menonton latihan terkadang merasa takut. Ada aura yang menakutkan menyelimuti Handoko, meski ia sendiri masih terlihat seperti manusia biasa di luar. Di malam hari, mimpi-mimpi Handoko semakin intens. Sosok Jin Kodam muncul lebih jelas, menatapnya tanpa berkedip, seakan menilai setiap gerakan dan keputusan yang ia buat. Kadang sosok itu menyuruh Handoko melakukan gerakan tertentu, dan saat ia bangun, tubuhnya masih menirukan gerakan itu dengan sempurna. Kadang pula sosok itu menegurnya karena ketidaksadaran atau keraguan-raguan, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang dan membuat tidur Handoko tak nyenyak. Kakeknya mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Handoko tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga telah menjadi medium bagi kekuatan yang sangat kuat dan tidak stabil. "Nak," kata kakeknya suatu malam di ruang latihan, "kau harus ingat tubuhmu adalah milikmu sendiri. Jangan biarkan roh itu mengambil alih. Jin Kodam memberimu kekuatan tetapi juga menguji jiwamu. Jika kau lalai, kau bisa kehilangan dirimu, bahkan mungkin tidak bisa kembali seperti semula." Handoko mencoba memahami kata-kata kakeknya, namun pengaruh Jin Kodam semakin kuat. Saat latihan berikutnya, teman-temannya mulai melihat tanda-tanda aneh.
Tangan Handoko terkadang bergerak dengan sendirinya. Matanya menatap kosong. Dan ia sesekali berbicara sendiri dengan suara yang berbeda dari biasanya. Kadang ia tertawa atau menangis tanpa alasan, membuat orang di sekitarnya merasa takut dan bingung. Desa mulai berbicara. Beberapa orang percaya bahwa Handoko telah dirasuki jin kodam, roh tua yang selama ini hidup dalam legenda. Sebagian lainnya kagum sekaligus takut dengan kemampuan yang ditunjukkan Handoko. Bahkan, beberapa penari senior mulai menjauhi latihan saat Handoko hadir, takut terkena energi yang tidak bisa mereka mengerti. Handoko sendiri mulai merasakan pergulatan batin yang hebat. Ia ingin menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menunjukkan kemampuannya. Tetapi di saat yang sama ia takut kehilangan kendali. Ada saat-saat di mana ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Seolah ada tangan gaib yang menarik setiap gerakan yang ia lakukan. Dalam hati ia terus mengingat pesan kakeknya. Kesadaran dan kontrol adalah kunci. Suatu sore setelah latihan panjang, Handoko duduk di tepi lapangan, menatap tanah. Ia merasakan energi jin kodam mengalir di dalam dirinya dengan sangat kuat. Tetapi kali ini berbeda. Ada dorongan yang membuatnya ingin menolak, ingin mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia menutup mata dan mencoba menenangkan diri, mengingat setiap napas dan langkah yang diajarkan kakeknya. Perlahan, energi itu mulai stabil dan tubuhnya berhenti gemetar. Namun, Handoko tahu ini hanya sementara. Jin kodam tidak pernah mudah ditundukkan. Roh itu kuat, cerdas, dan memiliki tujuan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Tanda-tanda kesurupan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, di mana Handoko harus belajar menyeimbangkan kekuatan, kesadaran, dan tradisi Reog Ponorogo yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bab ini menutup dengan Handoko berdiri di tepi lapangan saat malam turun, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Angin malam membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang peka. Handoko menyadari satu hal, pengaruh jin kodam semakin nyata, dan perjuangan untuk tetap menjadi dirinya sendiri baru saja dimulai. Dunia manusia dan roh kini bersinggungan dalam tubuhnya, dan jalan yang harus ia tempuh penuh dengan ujian dan misteri. Seiring waktu berjalan, perubahan pada Handoko semakin terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Awalnya hanya gerakan yang lebih lincah dan tenaga yang luar biasa saat latihan reog. Namun, perlahan, sifat dan perilakunya mulai berubah. Kadang, matanya tampak menatap kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Suaranya yang biasanya ramah dan hangat kini kadang terdengar datar, hampir seperti suara orang lain yang meminjam tubuhnya. Di tengah latihan sore, saat para penari lain sedang berlatih gerakan jathil, Handoko tiba-tiba berhenti. Tangannya menempel di tanah, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. Para penari lain berhenti, bingung dan khawatir. Kakeknya yang menyaksikan dari jauh segera menghampiri. "Handoko, tenanglah, nak," katanya lembut tapi tegas sambil menepuk pundak cucunya. Namun, Handoko tidak merespon dengan cara biasa. Matanya menatap lurus ke depan, menembus dinding waktu dan ruang, seakan melihat sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh roh. Fenomena ini menjadi lebih sering terjadi. Kadang saat mengenakan topeng singa barong, tubuh Handoko bergerak dengan sendirinya, menirukan gerakan yang tidak pernah diajarkan. Kilis menarisi di udara, menekuk badan dan melompat dengan keseimbangan yang mustahil. Penonton yang menonton latihan terkadang merasa takut. Ada aura yang menakutkan menyelimuti Handoko, meski ia sendiri masih terlihat seperti manusia biasa di luar. Di malam hari, mimpi-mimpi Handoko semakin intens. Sosok jin kodam muncul lebih jelas, menatapnya tanpa berkedip, seakan menilai setiap gerakan dan keputusan yang ia buat. Kadang sosok itu menyuruh Handoko melakukan gerakan tertentu. Dan saat ia bangun, tubuhnya masih menirukan gerakan itu dengan sempurna. Kadang pula sosok itu menegurnya karena ketidaksadaran atau keraguan-raguan, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang dan membuat tidur Handoko tak nyenyak. Kakeknya mulai khawatir. Dia menyadari bahwa Handoko tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga telah menjadi medium bagi kekuatan yang sangat kuat dan tidak stabil. "Nak," kata kakeknya suatu malam di ruang latihan, "kau harus ingat tubuhmu adalah milikmu sendiri. Jangan biarkan roh itu mengambil alih. Jin kodam memberimu kekuatan, tetapi juga menguji jiwamu.
Jika kau lalai, kau bisa kehilangan dirimu, bahkan mungkin tidak bisa kembali seperti semula. Handoko mencoba memahami kata-kata kakeknya, namun pengaruh jin kodam semakin kuat. Saat latihan berikutnya, teman-temannya mulai melihat tanda-tanda aneh. Tangan Handoko terkadang bergerak dengan sendirinya, matanya menatap kosong, dan ia sesekali berbicara sendiri dengan suara yang berbeda dari biasanya. Kadang ia tertawa atau menangis tanpa alasan, membuat orang di sekitarnya merasa takut dan bingung. Desa mulai berbicara. Beberapa orang percaya bahwa Handoko telah dirasuki jin kodam, roh tua yang selama ini hidup dalam legenda. Sebagian lainnya kagum sekaligus takut dengan kemampuan yang ditunjukkan Handoko. Bahkan beberapa penari senior mulai menjauhi latihan saat Handoko hadir, takut terkena energi yang tidak bisa mereka mengerti. Handoko sendiri mulai merasakan pergulatan batin yang hebat. Juga ingin menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menunjukkan kemampuannya. Tetapi di saat yang sama ia takut kehilangan kendali. Ada saat-saat di mana ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri, seolah ada tangan gaib yang menarik setiap gerakan yang ia lakukan. Dalam hati ia terus mengingat pesan kakeknya. Kesadaran dan kontrol adalah kunci. Suatu sore setelah latihan panjang, Handoko duduk di tepi lapangan menatap tanah. Dia merasakan energi jin kodam mengalir di dalam dirinya dengan sangat kuat. Tetapi kali ini berbeda. Ada dorongan yang membuatnya ingin menolak, ingin mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia menutup mata dan mencoba menenangkan diri, mengingat setiap napas dan langkah yang diajarkan kakeknya. Perlahan energi itu mulai stabil dan tubuhnya berhenti gemetar. Namun Handoko tahu ini hanya sementara. Jin kodam tidak pernah mudah ditundukkan. Roh itu kuat, cerdas, dan memiliki tujuan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Tanda-tanda kesurupan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang di mana Handoko harus belajar menyeimbangkan kekuatan, kesadaran, dan tradisi Reog Ponorogo yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bab ini menutup dengan Handoko berdiri di tepi lapangan saat malam turun, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Angin malam membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang peka. Handoko menyadari satu hal, pengaruh jin kodam semakin nyata, dan perjuangan untuk tetap menjadi dirinya sendiri baru saja dimulai. Dunia manusia dan roh kini bersinggungan dalam tubuhnya, dan jalan yang harus ia tempuh penuh dengan ujian dan misteri. Hari pertunjukan besar di Desa Ponorogo akhirnya tiba. Desa itu dipenuhi tamu dari berbagai daerah. Penari reog berkumpul dengan kostum dan topeng megah, dan aroma dupa serta minyak wangi memenuhi udara. Semangat dan antusiasme masyarakat terasa begitu kental. Reog Ponorogo bukan sekadar hiburan, tetapi juga lambang identitas, keberanian, dan warisan leluhur. Namun bagi Handoko, hari itu membawa rasa tegang yang berbeda dari biasanya. Sejak pagi, tubuhnya dipenuhi energi yang aneh. Napasnya terasa lebih berat, jantungnya berdetak lebih cepat, dan setiap gerakan kecil terasa seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Dia tahu jin kodam hadir lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai kekuatan yang ingin menguji batas tubuh dan kesadarannya. Ketika parade dimulai, Handoko mengenakan topeng singa barong yang berat, rumbai-rumbai bulunya menggantung panjang hingga menyentuh lantai. Penonton bersorak, anak-anak menatap kagum, dan orang dewasa terpesona oleh detail kostum dan keanggunan gerakan. Namun ada aura yang berbeda dari Handoko malam itu. Gerakannya lebih cepat, lebih lincah, dan lebih dramatis daripada biasanya. Setiap langkahnya terdengar seperti pukulan drum yang menggetarkan tanah. Setiap gerakan kepala dan lompatan tubuhnya seakan menghidupkan topeng yang ia kenakan. Tapi bukan sekadar kekuatan fisik yang menonjol. Sesekali tangan Handoko bergerak dengan sendirinya, melakukan gerakan yang bahkan belum pernah dia pelajari. Dia menari lebih cepat dari yang mungkin dilakukan manusia biasa, dengan keseimbangan yang tampak mustahil. Mata penonton terkadang menatap kosong, tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka lihat. Aura mistis menyelimuti Handoko, membuat beberapa orang merasa takut dan menghindar. Di tengah pertunjukan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Topeng singa barong terasa seperti hidup. Rumbai-rumbai berayun mengikuti energi yang berasal dari dalam tubuh Handoko. Beberapa penonton mendengar suara gemuruh halus yang tidak berasal dari drum atau gong.
seolah ada kekuatan gaib yang turut menari bersamanya. Handoko merasakan dorongan jin kodam semakin kuat. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak sepenuhnya ia kendalikan, mengikuti arahan roh itu. Di sisi lain, kakeknya mengamati dari tepi panggung. Dia menyadari bahwa malam itu Handoko berada di ambang batas. Jika tidak hati-hati, tubuh dan pikirannya bisa sepenuhnya dikuasai jin kodam. Namun, dia juga melihat sesuatu yang menakjubkan. Keseimbangan luar biasa antara energi manusia dan roh yang dirasuki. Sesuatu yang belum pernah ia saksikan sepanjang hidupnya. Beberapa penari lain mulai merasa terganggu. Mereka melihat Handoko melakukan gerakan yang terlalu ekstrim. Beberapa melompat atau menekuk tubuh dengan kecepatan yang mengesankan. Hampir tak mungkin dilakukan manusia biasa. Ada bisikan dari penonton, "Itu bukan manusia, itu roh." Ini luar biasa, tapi menakutkan. Suasana yang tadinya meriah mulai berubah menjadi campuran kagum dan takut. Handoko sendiri merasakan pergulatan batin yang hebat. Ia ingin menikmati pertunjukan dan menunjukkan kemampuannya. Tetapi dorongan jin kodam mulai menekan kesadarannya. Setiap gerakan tubuhnya seakan diarahkan oleh kekuatan gaib, bukan oleh pikirannya sendiri. Kadang ia tersadar dan berusaha menghentikan gerakan tertentu, namun energi roh itu menolak. Di puncak pertunjukan, Handoko melakukan lompatan tinggi, rumbai topeng terbang mengelilingi udara, dan langkah kakinya terdengar seperti gema di seluruh lapangan. Penonton terpana, sebagian kagum, sebagian ketakutan. Saat tubuhnya mendarat, seluruh energi yang mengalir di tubuhnya terasa seperti ledakan, membuat Handoko hampir kehilangan kesadaran. Hanya dengan usaha keras ia mampu menenangkan diri dan mengembalikan kontrol atas tubuhnya. Setelah pertunjukan selesai, penonton memberikan tepuk tangan meriah, tetapi masih ada ketegangan yang tersisa. Orang-orang berbicara dalam bisik-bisik, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Ada yang menyebut Handoko diberkati roh, ada yang menyebutnya dirasuki kekuatan yang menakutkan. Kakeknya mendekati Handoko, menepuk bahunya dengan lembut. "Nah, malam ini kau selamat, tapi ingat ini baru awal. Jin kodam telah menantangmu dan kau menahannya dengan baik. Jangan sekali-kali lengah. Kekuatan itu indah, tapi juga berbahaya. Kendalikan jiwa dan tubuhmu, bukan sebaliknya." Handoko duduk di tepi panggung. Napasnya tersengal, tubuhnya lelah, namun hatinya penuh dengan pemahaman baru. Bimisnya Ashri bahwa pertunjukan malam itu bukan sekadar hiburan atau ajang unjuk kemampuan. Ini adalah suyanit dari Jin kodam. Pertarungan batin yang harus ia menangkan agar tetap menjadi tuan atas tubuh dan jiwanya sendiri. Malam itu menutup dengan suasana campur aduk, kagum, takut, dan penasaran. Handoko tahu satu hal, perjalanan spiritualnya bersama jin kodam semakin menegangkan. Dunia manusia dan roh semakin dekat, dan keseimbangan antara keduanya adalah kunci yang harus ia pertahankan, agar tidak kehilangan dirinya di tengah gemerlap reog Ponorogo. Seusai pertunjukan besar yang mengguncang desa, ketegangan tidak segera mereda. Meskipun penonton kagum dengan kemampuan Handoko, kakeknya menyadari satu hal. Pengaruh jin kodam semakin kuat, dan jika tidak diatasi, malam berikutnya bisa lebih berbahaya. Energi roh itu belum sepenuhnya terkendali, dan tubuh Handoko masih menjadi medium bagi kekuatan yang melebihi batas manusia biasa. Kakeknya memutuskan untuk memanggil beberapa sesepuh desa yang menguasai ilmu tradisional, reog, dan ritual gaib. Mereka berkumpul di pendapa lama, membawa dupa, kemenyan, dan air suci dari sumber keramat. Suasana hening, hanya terdengar derit kayu dan desiran angin malam. Handoko duduk di tengah lingkaran. Napasnya bergetar, tubuhnya terasa berat karena energi jin kodam masih mengalir deras. Sesepuh pertama berbicara dengan suara tegas namun lembut. Roh yang merasuk adalah jin kodam, entitas tua yang memilih manusia untuk menguji keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Yoni kuat, cerdas, dan tidak mudah diusir. Yang bisa kita lakukan hanyalah menenangkan, bukan melawannya. Air suci disiramkan di sekitar Handoko, sementara kemenyan dinyalakan dan diayunkan mengikuti pola melingkar. Setiap gerakan sesepuh memancarkan aura yang tak kasat mata, dan Handoko merasakan dorongan energi dari jin kodam mulai menegang seakan mempertanyakan ritual yang sedang berlangsung. Matanya berkedip cepat,
dan tubuhnya terkadang bergerak sendiri mengikuti energi roh itu. "Handoko, dengarkan napasmu," kata kakeknya, menepuk pundak cucunya. "Ini bukan sekadar latihan. Fokuskan kesadaranmu. Ingat siapa dirimu dan apa yang ingin kau kendalikan. Jin Kodam bukan musuh tapi ujian. Kau harus berdamai dengannya." Handoko menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat semua pelajaran kakeknya. Mengatur napas, menenangkan hati, dan menyadari setiap energi yang mengalir dalam tubuhnya. Setiap kali rasa dingin dan desiran halus dari Jin Kodam datang, ia membiarkannya ada tanpa menentang, sambil tetap menjaga kesadaran penuh atas tubuhnya sendiri. Sesepuh kedua mulai membacakan mantra kuno yang sudah diwariskan turun-temurun di desa Ponorogo. Kata-kata itu terdengar asing bagi telinga manusia biasa. Namun bagi Handoko, suara itu menjadi jangkar yang mengikat kesadarannya. Perlahan, energi Jin Kodam tidak lagi menguasai setiap gerakan tubuhnya. Dorongan roh itu tetap ada, tetapi Handoko mulai bisa menahan dan menyalurkannya sesuai kehendaknya. Di luar lingkaran, beberapa penari dan warga desa mengamati dengan cemas. Mereka merasakan aura yang menyelimuti Handoko, campuran antara kekuatan luar biasa dan ketenangan yang baru muncul. Sesepuh terakhir menghampiri Handoko, menyentuh dahinya, dan membisikkan kata-kata sakral. "Ingat, Nok, ini bukan akhir. Setiap tarianmu, setiap topeng yang kau kenakan adalah ujian berkelanjutan. Tapi kau kini tahu bagaimana menahan bukan hanya menerima." Handoko membuka mata perlahan. Tubuhnya masih terasa berat, tapi untuk pertama kali ia merasakan keseimbangan antara dirinya dan Jin Kodam. Energi roh itu masih mengalir, tetapi kini tidak lagi sepenuhnya menguasai gerakannya. Ada kesadaran baru yang muncul, bahwa kekuatan bisa digunakan tanpa kehilangan diri. Kakeknya menepuk pundak Handoko sekali lagi, tersenyum tipis. "Kau belajar sesuatu yang penting malam ini. Jangan sekali-kali lengah, roh itu masih mengujimu. Tapi kau telah membuktikan bahwa jiwa dan kesadaranmu lebih kuat dari sekadar kekuatan fisik." Handoko duduk di pendapa hingga malam semakin larut, mendengarkan suara angin dan desiran hutan. Ia menyadari bahwa ritual itu bukan sekadar mengusir Jin Kodam, tetapi lebih pada membimbing energi itu agar bisa selaras dengan kesadarannya. Ia belajar bahwa kekuatan gaib tidak bisa ditentang, tetapi bisa diarahkan dengan kehati-hatian, kesadaran, dan disiplin. Bab ini menutup dengan Handoko berdiri di ambang pendapa, menatap langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas. Angin membawa aroma hutan dan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terbuka pada dunia roh. Handoko menyadari satu hal penting. Pengaruh Jin Kodam tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia harus selalu waspada, selalu sadar, dan selalu menjaga keseimbangan. Kekuatan itu adalah hadiah sekaligus ujian, dan perjalanan spiritualnya baru saja memasuki babak yang lebih menegangkan. Seiring waktu, Handoko semakin merasakan dorongan dari Jin Kodam dalam setiap aspek kehidupannya. Pada siang hari tubuhnya terasa ringan, lincah, dan kuat. Namun di malam hari roh itu semakin menekan kesadarannya. Setiap gerakan yang biasanya ia kendalikan kini kadang mengambil alih, seperti ada bagian dari dirinya yang dipimpin oleh energi gaib yang jauh lebih tua dan kuat. Malam itu, Handoko duduk sendiri di tepi lapangan latihan. Tuyangin dingin berhembus, daun-daun berdesir, dan hening terasa begitu pekat. Dalam hati ia merasakan pertarungan batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dorongan Jin Kodam ingin menguasai tubuhnya sepenuhnya, menuntut setiap gerakan yang sempurna, setiap tarian yang luar biasa. Di sisi lain, kesadaran Handoko menolak kehilangan kendali, menuntut haknya atas tubuh dan jiwanya sendiri. Ia menutup mata, mencoba fokus pada napas. Namun energi yang mengalir di tubuhnya semakin kuat, seakan menekan kesadaran itu. Matanya bergerak di balik kelopak, melihat bayangan yang hanya bisa dilihat jiwa. Sosok berjubah gelap dengan mata merah menyala berdiri di depannya. Jin Kodam tidak berbicara dengan suara biasa. Suaranya bergema di kepala Handoko, menembus setiap sel tubuhnya. "Kau harus menari seutuhnya, Handoko." Suara Jin Kodam terdengar lembut namun memerintah. "Tubuhmu adalah medium kekuatanku. Jika kau menolak, kau akan lemah. Jika kau menuruti, kau akan sempurna."
Handoko merasakan tubuhnya bergerak sendiri, menirukan gerakan tarian singa yang belum pernah ia pelajari. Ini menahani napas, berusaha menolak, tetapi energi Jin Kodam terlalu kuat. Keringat mengalir di dahinya dan jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, ini bukan sekadar tarian biasa. Ini pertarungan batin antara kesadaran manusia dan kekuatan roh tua. Dalam kesunyian itu, Handoko mencoba mengingat setiap ajaran kakeknya. Energi tidak untuk diperangi, tapi diarahkan. Kesadaran adalah jangkarmu. Ia mulai menyalurkan energi Jin Kodam, bukan menolak atau menyerah. Setiap gerakan yang dipaksakan oleh roh itu, ia biarkan mengalir. Tetapi ia menahan inti kesadaran dalam dirinya sendiri. Perlahan, tubuhnya mulai selaras antara kehendak manusia dan kekuatan roh. Pertarungan batin itu berlangsung lama. Handoko merasakan dorongan untuk melompat lebih tinggi, menekuk tubuh dengan cara yang mustahil, dan menyalurkan energi hingga hampir meledak. Namun di saat bersamaan, ia mengingat wajah kakeknya, desiran hutan dan napasnya sendiri. Jumi mulai tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mulai menari dengan kesadaran penuh. Energi Jin Kodam tidak hilang, tetapi kini seakan menunggu perintahnya, bukan menguasainya. Di titik puncak pertarungan, Handoko merasakan kehampaan dan kekuatan secara bersamaan. Jiwa dan tubuhnya terasa ringan, tetapi setiap langkah penuh kehati-hatian. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan fisik, tetapi pada kesadaran untuk tetap menjadi tuan atas tubuh dan jiwanya sendiri. Jin Kodam diam, seakan menilai dan menghargai perjuangan Handoko. Setelah beberapa jam, malam itu berakhir dengan keheningan yang aneh. Handoko duduk terengah, tubuhnya lelah namun jiwa dan pikirannya lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pertarungan batin telah memberikan pemahaman baru, bahwa hubungan dengan Jin Kodam bukan soal menaklukkan roh, tetapi menyeimbangkan kekuatan dan kesadaran. Kakeknya muncul dari bayangan, menepuk bahu Handoko. "Nak, engkau telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Ingat, ini bukan akhir. Pertarungan batin ini akan terus hadir setiap kali kau menari, setiap kali kau memakai topeng, setiap kali energi itu mengalir dalam tubuhmu. Tapi malam ini kau telah menunjukkan bahwa kesadaranmu lebih kuat daripada sekadar kekuatan fisik." Handoko menatap langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas desa Ponorogo. Angin membawa suara hutan dan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terbuka pada dunia roh. Ia tahu satu hal, pertarungan batin ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh tua itu adalah kunci untuk bertahan. Setiap tarian, setiap topeng, setiap gerakan adalah ujian baru. Dan ia harus terus belajar menari dalam harmoni antara manusia dan dunia gaib. Malam itu menutup dengan Handoko berdiri di lapangan yang sunyi, merasakan energi Jin Kodam mengalir di tubuhnya tanpa menekan kesadarannya. Hyue tersenyum tipis, menyadari bahwa ia tidak lagi hanya penari biasa. Ia kini adalah manusia yang mampu berdamai dengan roh tua, menyeimbangkan kekuatan, kesadaran dan tradisi Reog Ponorogo yang diwariskan selama berabad-abad. Setelah malam pertarungan batin yang melelahkan, Handoko menyadari satu hal penting. Kekuatan yang dimiliki dari Jin Kodam tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diarahkan. Ia duduk di tepi lapangan latihan, menatap topeng singa barong yang tertata rapi, merasakan energi gaib yang masih mengalir di dalam tubuhnya. Kali ini, ia tidak merasa takut, melainkan ingin mencari jalan agar bisa berdamai dengan roh itu. Malam itu, Handoko memutuskan untuk menghadapi Jin Kodam secara sadar. Ia menutup mata, menenangkan napas, dan membiarkan energi yang mengalir dalam tubuhnya menimbulkan kesadaran. Sosok berjubah gelap itu muncul di hadapannya. Mata merah menyala menembus gelap. Handoko tidak menunduk, tidak mundur, hanya menatap dengan tekad. "Handoko," suara Jin Kodam bergema di kepalanya, lembut namun berwibawa. "Kau mulai memahami bahwa kekuatanku bukan hadiah biasa. Kau bisa menolak, tapi itu tidak akan membuatmu bebas. Atau kau bisa menyesuaikan diri, menyeimbangkan energi kita, dan memanfaatkan kekuatan ini dengan sadar." Handoko mengangguk perlahan. "Kita tahu Sirina gak ada pilihan lain selain menghadapi roh itu. Aku ingin berdamai Jin Kodam," bisiknya. "Aku ingin kekuatan ini ada bersamaku, bukan menguasai aku."
Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri, tapi tetap memanfaatkan kemampuan yang kau berikan. Roh itu tampak menilai, diam beberapa saat, kemudian tersenyum tipis, seperti aura lembut yang menyelimuti kegelapan. Jarang manusia seperti itu. Kesadaranmu kuat dan keberanianmu layak diuji. Jika engkau bisa menahan kehendakku dan tetap mengendalikan dirimu, aku akan memberimu jalan. Tapi ingat, ini bukan akhir. Kekuatan ini akan selalu menguji kesadaranmu setiap saat, setiap tarian, setiap napas. Handoko merasakan tubuhnya diisi energi yang berbeda. Kali ini tidak ada dorongan untuk menguasai atau memaksa gerakan, melainkan aliran yang menunggu arah dari kesadaran pemiliknya. Ia menggerakkan tangan, melompat dan menekuk tubuhnya, mengikuti naluri manusia. Bukan paksa roh, rasanya seperti menari dengan bayangan yang mengalir bersamanya, bukan menindasnya. Kakeknya, yang mengamati dari jauh, tersenyum lega. "You ingin tahu belum I delineate Rendo?" Handoko bukan lagi sekadar medium. Ia kini manusia yang mampu menyeimbangkan kekuatan gaib dengan kesadarannya sendiri. Roh itu tetap hadir, tetapi Handoko telah membuat kesepakatan tanpa kata. Energi ada, tapi kontrol tetap di tangannya. Malam-malam berikutnya, Handoko berlatih dengan cara baru. Ia tidak lagi takut dengan dorongan Jin Kodam. Ia belajar membaca setiap energi, menyalurkannya dengan tujuan, bukan sekadar mengikuti paksa. Dia menari dengan intensitas yang sama, tetapi kini tubuh dan jiwanya selaras. Pertunjukan reok yang dulunya menakutkan bagi penonton kini tampak mempesona, harmonis dan menyatu dengan energi gaib yang lembut. Desa mulai memperhatikan perubahan itu. Handoko tidak lagi terlihat terpengaruh roh secara membahayakan, tetapi justru menampilkan kekuatan yang menakjubkan dengan kendali penuh. Orang-orang yang sebelumnya takut kini kagum, melihat perpaduan antara manusia dan energi gaib yang selaras. Bahkan beberapa penari muda mulai mencontoh gerakan dan kesabaran Handoko, belajar menyeimbangkan diri dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar dari mereka. Namun Handoko tahu, kesepakatan ini bukan akhir. Jin Shodam tetap ada, menguji kesadaran dan keseimbangan setiap hari. Dan malam-malam di mana energi itu menekan lebih kuat, memanggilnya untuk melompat lebih tinggi, menari lebih ekstrim, atau melakukan gerakan yang hampir mustahil. Tetapi sekarang Handoko tahu satu hal. Ia bukan hanya penari atau korban roh. Ia adalah pengendali energi itu, sekaligus pemilik tubuh dan jiwanya. Bab ini menutup dengan Handoko berdiri di tepi lapangan saat matahari terbit. Cahaya pagi memantul di topeng singa barong. Angin membawa aroma hutan, daun berdesir dan bisikan halus yang dulu menakutkan kini terasa seperti teman. Handoko tersenyum, sadar bahwa kesepakatan dengan Jin Kodam adalah awal dari tahap baru. Bukan sekadar menahan atau melawan, tetapi menari dengan roh, menjaga tradisi Reok Ponorogo, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Desa Ponorogo dipenuhi tamu dari berbagai daerah. Penari reok berkumpul dengan kostum dan topeng megah, serta aroma dupa dan minyak wangi memenuhi udara. Semangat dan antusiasme masyarakat begitu kental. Pertunjukan reok bukan sekadar hiburan, tetapi simbol keberanian, warisan leluhur, dan kekuatan magis yang menyelimuti desa. Handoko berdiri di belakang panggung, mengenakan topeng singa barong yang berat dan rumbai-rumbai bulunya yang panjang. Tubuhnya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena energi Jin Kodam mengalir deras di dalam dirinya. Kali ini, ia tidak hanya menari sebagai penari muda yang berbakat, tetapi sebagai manusia yang telah berdamai dengan roh tua yang menemaninya. Ia menyadari sepenuhnya, malam ini adalah puncak pertunjukan sekaligus ujian terakhir. Saat gong pertama ditabuh, Handoko melangkah ke panggung. Sorakan penonton bergema di seluruh lapangan. Namun bagi Handoko, suara itu bukan sekadar tepuk tangan. Itu adalah denyut energi yang menyatu dengan dirinya, mengalir bersamaan dengan aliran Jin Kodam, yang kini bukan lagi menguasai, melainkan menguatkan. Setiap langkah, setiap lompatan, dan setiap gerakan kepala singa barong menjadi harmoni antara manusia dan roh. Gerakan Handoko tampak luar biasa. Ia melompat lebih tinggi daripada yang pernah dilakukannya, menekuk tubuh dengan presisi sempurna,
dan memutar topeng dengan kelincahan yang menakjubkan. Rumbai topeng berayun mengikuti aliran energi, seakan menari sendiri di udara, menyatu dengan gerakan manusia. Penonton terpana, beberapa menatap dengan kagum, sebagian lain menunduk takut karena aura mistis yang menyelimuti Handoko. Namun puncak pertunjukan terjadi ketika Handoko melakukan gerakan yang bahkan belum pernah ia pelajari. Tubuhnya bergerak seolah mengikuti irama tak terlihat, melompat ke udara dengan keseimbangan yang sempurna dan menekuk tubuh hingga hampir menyentuh tanah. Mata merah Jin Kodam muncul di pikirannya, namun kali ini bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penguji yang tersenyum. Handoko merasakan energi roh itu menyatu dengan dirinya, memberi kekuatan tanpa menelan kesadaran. Di tepi panggung, kakeknya menahan napas, menyaksikan cucunya menaklukkan puncak pertunjukan. Yuya menyadari bahwa Handoko telah menjadi simbol sempurna dari keseimbangan antara manusia dan roh, antara kesadaran dan kekuatan. Setiap tarian, setiap gerakan, bukan hanya memukau mata, tetapi juga menjaga keseimbangan energi yang telah diwariskan berabad-abad. Penonton bertepuk tangan dengan meriah, sorak-sorai bergema di seluruh desa. Anak-anak menatap kagum, orang dewasa terpesona dan para penari lain terinspirasi. Namun Handoko tetap fokus. Setiap gerakan tetap dalam kendalinya, setiap energi tetap diarahkan oleh kesadaran dirinya sendiri. Jin Kodam hadir, namun kali ini tidak menuntut, hanya menyatu, memiliki fikuan yang harmonis. Saat klimaks pertunjukan, Handoko menutup mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menyalurkan seluruh energi yang ada. Topeng singa barong tampak hidup. Rumbai-rumbai berayun mengikuti aliran energi, dan tubuh Handoko bergerak dalam harmoni sempurna. Penonton menahan napas, terpesona oleh perpaduan antara seni manusia dan kekuatan roh yang menakjubkan. Setelah gerakan terakhir, Handoko mendarat dengan lembut, napasnya teratur, tubuhnya tetap terkendali. Penonton meledak dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, tetapi di dalam hati Handoko ada ketenangan yang mendalam. Ia telah menaklukkan bukan hanya puncak pertunjukan, tetapi juga puncak pengendalian diri dan keseimbangan dengan Jin Kodam. Kakeknya menghampiri, tersenyum bangga. "Nak, malam ini kau bukan hanya penari. Kau telah menjadi pengendali kekuatan, penyeimbang antara manusia dan roh, dan pelestari tradisi Reog Ponorogo. Ingat, ini bukan akhir tapi awal dari perjalanan yang lebih panjang." Handoko mengangguk, menyadari kebenaran itu. Ia menatap topeng singa barong, merasakan energi Jin Kodam yang kini bersahabat, bukan menakutkan. Angin malam berhembus, daun-daun bergoyang lembut, dan bisikan hutan terasa menenangkan. Ia tersenyum tipis, tahu bahwa perjalanan bersama Jin Kodam akan terus berjalan. Tetapi malam ini, ia telah menaklukkan puncak pertunjukan dan puncak diri sendiri. Bab ini menutup dengan Handoko berdiri di panggung yang sunyi setelah pertunjukan, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Daya energi Jin Kodam tetap mengalir, namun kini dalam harmoni. Dunia telis menemukan keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kesadaran, antara roh dan manusia, antara tradisi reog dan jiwanya sendiri. Handoko tahu, perjalanan belum selesai, tetapi malam ini adalah kemenangan yang tak terlupakan. Tonggak sejarah dalam hidupnya, dan simbol persatuan antara dunia manusia dan dunia gaib.